Pertama yang akan saya bahas dan akan saya jelaskan di bagian belakang ya, bagian roda dan bearing serta arm yang membuat Honda CBR ya, all new CBR itu kalau dibawa jalan berasa seolah-olah oleng, memang oleng ya, saya mengalaminya sendiri. Kembali berjumpa ini dengan channel YouTube Lopi Wangon di sela-sela konten angklung ya, ini karena berkaitan banyak sekali yang menanyakan tentang CBR yang untuk beberapa tahun yang lalu saya mengupload untuk review Honda CBR tahun 2017, dan sekarang Honda CBR ku sudah mau berumur sekitar 3 tahun kurang 4 bulan dan banyak problem-problem ataupun keluhan-keluhan setelah menginjak umur ataupun waktu pemakaian 2 tahun, dan akan saya korek dan saya akan jelaskan permasalahan-permasalahan yang terdapat di Honda CBR setelah pemakaian 2 tahun ataupun 1 tahun lebih, dan solusinya akan saya berikan. Berkaitan kemarin banyak juga yang menanyakan kenapa Honda CBR ku bearing masih bagus tapi di bawah jalan oleng ya, dan ada komstir yang katanya kaku kurang pas, dan akan saya jawab di video ini, video Honda CBR yang mana sebelumnya saya mengupload konten-konten angklung. Ya baik, langsung saja, nggak usah lama-lama. Jangan lupa ya like dan subscribe untuk membangun channel Lopi Wangon, dimana sebelumnya saya dulu pernah mengupload banyak sekali video-video tentang Honda CBR 150cc dan lanjut konten-konten angklung, dan sekarang saya akan mengupload satu video berkaitan Honda CBR yang sudah pemakaian hampir 3 tahun kurang 4 bulan untuk motorku ini ya. Baik, langsung saja keluhan-keluhan dan penjelasannya. Pertama yang akan saya bahas dan akan saya jelaskan di bagian belakang ya, bagian roda dan bearing serta arm yang membuat Honda CBR ya, all new CBR itu kalau dibawa jalan berasa seolah-olah oleng, memang oleng ya, saya mengalaminya sendiri. Dan untuk dicek ya, ini bearing katanya masih bagus gitu ya, ketahuan bagus kalau digoyang-goyang seperti ini tidak terasa goyang ya. Tapi padahal kemarin juga saya mengalaminya. Untuk ban memang kemarin sudah tipis ya, dan ini baru diganti kemarin bannya, empuk bannya, ini bannya baru diganti sehari kemarin ini. Karena saya mengalaminya juga dengan motor di bawah jalan oleng ya. Padahal saya cek dengan tanganku sendiri begini ya, ini nggak goyang gitu ya. Tapi ternyata permasalahannya di sini. Kenapa dia nggak goyang padahal bearingnya sudah rusak? Karena di bagian kampas rem ya, antara cakram dan piringan rem ini terjepit sehingga menghalangi untuk pengecekan secara manual dengan menggunakan tangan digoyang. Pada saat dibuka, ban dibuka ataupun kampas rem dibuka, itu kalau di standar 2 istilahnya, kalau ada standar 2-nya itu digoyang-goyang langsung banget berasa. Lah, maka dari itu kemarin saya memutuskan untuk mengganti ban dan mengganti bearingnya ataupun lahar ya. Ternyata setelah diganti bearing dan laharnya itu sekarang sudah kembali normal ya. Jadi mungkin permasalahannya teman-teman semua yang menggunakan all new CBR terasa di bawah jalan oleng, padahal dicek menggunakan tangan dengan digoyang-goyang, ban nggak goyang sama sekali ya. Kenapa nggak goyang? Karena memang sekali lagi yang namanya ban ini berkaitan dengan rem ya, rem cakram ini. Untuk piringan rem kan kejepit sama kampas ya, jadi pergerakan bearing kalau digoyang-goyang walaupun bearing itu sudah rusak tapi nggak terasa karena kampas ya menjepit piringan rem cakram yang langsung berhubungan dengan pelek ya, dan pelek itu berhubungan langsung dengan bearing. Nah, itulah penjelasannya. Maka dari itu kalau teman-teman semuanya motornya Honda All New CBR ya merasa oleng ya, padahal
dicek menggunakan tangan tidak rusak untuk bearingnya, coba ganti saja ya, ganti saja kalau memang pemakaiannya sudah di atas 1 tahun, bahkan mungkin kurang dari 1 tahun, tapi untuk perjalanan medan jalannya berbatu ataupun bagaimana, yang jelas cepat kena di bearingnya karena motor ini juga berat ya. Ini satu penjelasannya. Dan kedua, ini rantai ya, rantai ini dari pertama saya beli motor ya sudah hampir 3 tahun kurang 4 bulan, ini rantai belum saya ganti. Tapi memang rantai ini ya, rantainya kan ukurannya kecil ya untuk CBR. Jelas rantainya itu cepat mulur ya. Biasanya seringkali seminggu disetel, seminggu kemudian kendor lagi, harus setel lagi. Itu rantai permasalahan di Honda All New CBR. Nah, dengan umur waktu motorku ini yang sudah hampir 3 tahun, kemarin saya mempunyai solusi, mempunyai cara ya. Saya potong untuk 2 mata ya, untuk potong 2 mata. Jadi belum tadinya saya udah mau mengganti untuk rantai 1 set dengan merek Triple S ya, dengan gear depan 15 dan gear belakang 46. Cuman saya kemarin uji coba, eksperimen, tapi ternyata setelah dipotong, rantai jadi terasa halus ya, nggak berisik lagi, lebih enak, dan setelannya juga kembali maju. Yang mana tadinya sini sudah panjang sekali karena sudah mau habis, saya potong untuk 2 mata, dan kemarin dicoba untuk bawa jalan, masih kembali nyaman untuk rantainya. Ya, lanjut untuk permasalahan di bagian komstir ya. Ya, biasanya komstir agak kaku ini ya. Biasanya dengan sendirinya drat ataupun baut yang ada di sini tuh dengan sendirinya bergerak sendiri ya. Jadi maka itu kendorin saja sedikit ya, dengan dibuka sedikit. Kalau nggak dibuka, diketok pakai obeng dan pakai palu. Bagian komstir ini pengencangnya dikendorin aja sedikit ya. Dengan catatan ban depan ya, dan ban depan dan bearing masih bagus ya. Insya Allah kembali normal seperti barunya lagi. Inilah all new CBR ku yang hampir mau 3 tahun. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman yang menanyakan tentang kenapa Honda All New CBR terasa oleng setelah mengalami pemakaian sekitar 1 tahun dan ataupun bahkan lebih ya. Itulah penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf untuk rekan-rekan yang kerap kali menonton video angklung di kontenku ini, Lopi Wangon. Mohon maaf ya, ini saya hadirkan satu konten untuk mengupload motor Honda All New CBR berkaitan. Sebelumnya saya juga pernah mengupload dengan All New CBR tahun 2017 dan sudah pernah diganti kampas koplingnya dengan menggunakan merek dari Yamaha ya, dengan seri yang tentunya tertulis di video sebelumnya. Silakan di judul penting untuk pemilik All New CBR dengan penggantian kampas kopling. Ya, dan tambahan satu lagi yang kemarin juga sempat menanyakan cara pemasangan custom dari nomor plat ya, biar lebih terasa tidak terlalu memanjang. Sekali lagi nih ya, pemasangannya ini saya buat sendiri untuk plat ya. Jadi dibikin dari aluminium bekas ya, yang ketebalannya mencukupi, tidak terlalu rentan untuk patah ya. Diukur saja dari posisi ini kotak ya, mengikuti lubang kotaknya ini diukur ya. Bikin bantalannya dulu. Setelah bantalannya jadi, nanti baru bikin pelat untuk sambungan untuk dudukan ataupun briket dari pelat ya. Itu sangat mudah ya. Tentunya Anda paham, sangat mudah. Yang pertama yang harus diukur adalah lubang di bagian box bodi bawah ini dengan kotak ya, diukur lebar kali panjang berapa, baru memotong untuk pelat ya, untuk disamakan. Setelah itu baru bikin dudukan pelat ya, yang bagian ke mengarah berhubungan langsung dengan pelat kendaraan motor Anda ya. Dan ada lagi yang menanyakan katanya lampu sen dengan flash, menggunakan flasher apa ya. Jangan lupa nanti di video mendatang ya, karena memang cukup panjang kalau dijadikan satu. Dan ini sudah mencapai berapa kilometer ini ya.
26.000 ya. 26.865. Ini hampir 3 tahun kurang 4 bulan. Itulah all new CBR ku, dan memang seinnya asik ya, lebih cepat berkedipnya. Menggunakan placer, ada dua placer yang aku pergunakan, placer untuk sen, juga placer untuk rem ya. Ya, ini dari tampilan belakang. Demikian informasi dari channel Lopi Wangon berkaitan dengan motor Honda All New CBR ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan rekan yang mengalami motor CBR-nya di bawah jalan oleng. Demikian, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video mendatang.